Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu materi mengenal negara-negara ASEAN. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan ASEAN. Nah, jadi ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun satu negara lagi di kawasan Asia Tenggara, yaitu Timor Leste, adalah negara yang tidak bergabung dalam organisasi ASEAN, namun berposisi sebagai negara pengamat. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah letak geografis ASEAN, di mana letak geografis itu adalah letak yang menunjukkan suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi di daerah lain. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih sekitar 4.817.000 km persegi. Seluruh negara ASEAN memiliki perairan laut. Hanya Laos yang tidak memiliki laut, karena diapit oleh beberapa negara yang ada di sekitarnya seperti Vietnam, Kamboja, dan juga Thailand. Nah, berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian kita akan membahas mengenai letak astronomis ASEAN. Nah, sebelumnya letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Adapun garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, wilayah ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dekat dengan garis khatulistiwa. Kemudian kita akan membahas mengenai negara-negara yang ada di ASEAN. Pertama itu ada negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan dikepalai oleh seorang presiden. Bahasa nasional negara ini adalah bahasa Indonesia. Bendera negara ini adalah sangsaka merah putih dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian penduduk negara ini berjumlah 276 juta jiwa dengan 87% penduduk beragama Islam dan 40% bersuku Jawa. Adapun kondisi geografis di Indonesia, seperti disebutkan tadi, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 serta luas daratan mencapai 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara, serta berada di persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik, yakni 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian selanjutnya ada negara Brunei Darussalam, yaitu sebuah negara di utara Pulau Kalimantan dan merupakan negara berbentuk monarki absolut yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara ini berpenduduk 0,4 juta jiwa dan 67%-nya beragama Islam. Bahasa Melayu merupakan bahasa resmi negara ini, meskipun bahasa Inggris juga digunakan. Bendera Brunei berwarna dasar kuning dengan garis putih hitam dan lambang negara di bagian tengahnya. Kemudian kondisi geografis Brunei Darussalam yaitu terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah yang sempit, yaitu kurang lebih hanya sekitar 5.765 km persegi. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Brunei memiliki iklim tropis dengan temperatur dan kelembaban udara yaitu antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Di pantai bagian utaranya merupakan daerah daratan yang relatif luas
dan terdapat Teluk Brunei. Di bagian selatannya, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, dengan ketinggian berkisar 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat, terdapat aliran Sungai Baram yang memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Kemudian kita masuk ke pembahasan negara berikutnya, yaitu negara Filipina. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di utara Indonesia. Negara ini merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini berpenduduk 103 juta jiwa dan 92%-nya beragama Kristen. Bahasa Tagalog atau Filipino merupakan bahasa resmi negara ini, meskipun bahasa Inggris juga digunakan. Bendera Filipina berwarna biru di bagian atas dan merah di bagian bawah, dengan segitiga di sebelah kiri yang memuat lambang negara, yaitu matahari berjurai dengan 8 berkasinar. Adapun kondisi geografis Filipina yaitu terletak di wilayah Asia Tenggara yang memiliki letak astronomis yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya mencakup 30.000 km persegi. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107 menurut data tahun 2012. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau, menurut data tahun 2015. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah, dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Titik terendah terletak di Palung Mindanao, dengan kedalaman 10.539 meter atau 10,5 km, dan titik tertinggi terdapat di Gunung Apo, dengan ketinggian 2.954 meter di atas permukaan laut. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan jumlah kurang lebih 7.107 pulau. Kemudian negara berikutnya ada negara Kamboja yang merupakan sebuah negara yang berada di semenanjung Indochina. Negara ini merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini berpenduduk 15,4 juta jiwa dan 96,4%-nya beragama Buddha aliran Theravada. Bahasa Khmer merupakan bahasa resmi negara ini, meskipun bahasa Prancis juga digunakan. Bendera Kamboja berwarna biru di bagian atas dan di bagian bawah dengan warna merah di tengah, serta siluet dari Angkor Wat yang merupakan bangunan keagamaan terbesar di dunia yang berada di negara Kamboja. Kemudian kondisi geografis negara Kamboja. Negara Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur, dengan luas wilayah sebesar 181.300 km persegi. Kamboja berbatasan langsung dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Kamboja beriklim tropis muson dengan suhu rata-rata per tahun sekitar 27 derajat Celcius. Sungai Mekong, seperti pada gambar, merupakan sungai yang terpenting di Kamboja, yang melintasi Kamboja dari utara ke selatan, sepanjang 500 km dan dapat dilalui kapal yang melintas dari di atas Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Sementara itu di bagian barat, terdapat Gunung Cardamom dan di bagian tenggara Gunung Gajah. Di bagian utara terdapat pegunungan Dan Kret, dan gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di pegunungan Cardamom dengan ketinggian 1.813 meter. Kemudian negara berikutnya adalah negara Laos, salah satu negara yang juga berada di semenanjung Indochina dan merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Negara ini terkurung di dalam perbatasan darat oleh negara Thailand, Vietnam, dan juga Kamboja serta Myanmar. Negara ini berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini berpenduduk 6,9 juta jiwa dan 60%-nya beragama Buddha. Bahasa Laos merupakan bahasa resmi negara ini, meskipun bahasa Prancis dan Inggris juga digunakan. Bendera Laos berwarna merah di bagian atas dan di bagian bawah, dengan warna biru di bagian tengah dengan lingkaran putih. Adapun kondisi geografi negara Laos, yaitu Laos adalah negara pegunungan, hanya lebih kurang 5% dari lahan mereka yang cocok untuk pertanian. Laos beriklim tropis, dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki luas wilayah lebih kurang 236.804 km persegi.
Laos, seperti disebutkan sebelumnya, merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan, dan sisanya merupakan dataran tinggi. Puncak tertinggi berada pada Gunung Pho Bia, yakni setinggi 2.820 meter di atas permukaan laut. Adapun datarannya ada pada daerah plato Siang Hoang. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan Thailand. Kemudian negara berikutnya adalah negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang wilayahnya berada di semenanjung Malaya dan di bagian utara Pulau Kalimantan. Jadi, negara ini wilayahnya terbagi dua. Untuk penyebutan wilayahnya, wilayah Malaysia yang berada di semenanjung Malaya disebut sebagai wilayah Malaysia Barat, serta yang berada di utara Pulau Kalimantan disebut Malaysia Timur. Negara ini merupakan negara berbentuk monarki konstitusional yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung. Negara ini berpenduduk 30,8 juta jiwa dan 61%-nya beragama Islam. Bahasa Melayu Malaysia merupakan bahasa resmi negara ini, meskipun bahasa Inggris, Tionghoa, dan Tamil juga digunakan. Bendera Malaysia terdiri dari 14 garis horizontal berwarna merah putih yang berselang-seling, dan di bagian kiri atas terdapat kotak biru berisikan bulan sabit kuning dan bintang berujung 14 yang melambangkan seluruh negara bagian yang ada di negara Malaysia. Adapun kondisi geografis Malaysia, seperti disebutkan sebelumnya, dibagi menjadi dua daerah. Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi yang berada di Gunung Tahan, yakni 2.189 meter. Dataran rendah di Malaysia Barat terletak di timur dan selatan. Dataran rendah di timur Pegunungan Tahan terdiri dari rawa, hutan, dan tanah tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa, serta sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah Malaysia Timur mempunyai relief yang kasar. Adapun titik tertinggi gunung di Malaysia Timur terletak di Gunung Kinabalu, seperti yang ditampilkan pada gambar. Malaysia beriklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 260-800 mm per tahun, dan suhu rata-ratanya adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai, dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Negara selanjutnya adalah negara Myanmar, yaitu sebuah negara yang berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini berpenduduk 52,1 juta jiwa dan 80%-nya beragama Buddha aliran Theravada. Bahasa Myanmar merupakan bahasa resmi negara ini, meskipun bahasa Inggris juga digunakan. Bendera Myanmar terdiri dari 3 warna, yakni kuning di bagian atas, hijau di bagian tengah, serta merah di bagian bawah, dengan bintang putih di bagian tengah, berada di atas 3 warna tersebut. Adapun kondisi geografis di negara Myanmar, yaitu terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur, yang berjajar dari utara ke selatan. Di barat, ada deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan juga pegunungan Arakan Yoma. Dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irrawaddy yang bermuara di Laut Andaman, dan sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay yang membuat separuh wilayah Myanmar. Terdapat juga plato Shan dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Sementara itu di bagian utara, terdapat gunung tertinggi di Myanmar, yaitu Gunung Hakakabo Razi. Myanmar terbagi dalam 2 iklim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Di sekitar Khatulistiwa, suhu udara sedang, di bagian tengah suhu udara tinggi, dan di bagian utara suhu dingin karena terdapat pegunungan Himalaya. Kemudian ada negara Singapura, satu-satunya negara pulau yang ada di Asia Tenggara dan terletak di sebelah selatan Malaysia dengan luas hanya sekitar 697 km persegi dan berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini berpenduduk 5,5 juta jiwa dan 31%-nya beragama Buddha. Bahasa resmi negara adalah Inggris, Melayu, Tamil, dan Tionghoa. Bendera Singapura berwarna merah putih dengan bulan sabit dan 5 bintang di sudut kiri sebelah atas. Untuk kondisi geografis negara Singapura, Singapura terletak pada 11 derajat 11 menit lintang utara sampai 11 derajat 27 menit lintang utara, dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Singapura memiliki iklim tropis dengan suhu harian antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dengan curah hujan rata-rata 2.438 mm per tahun. Keadaan alam negara Singapura relatif datar. Sungai yang ada dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi.
Sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Di bagian tengah yang berada di agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat dengan Bukit Timah dengan ketinggian lebih kurang 163 meter dan terlihat pada gambar sebagai titik tertinggi. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial, serta sebagian memiliki daerah yang berawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang, diliputi oleh rawa-rawa dan lembah yang kering. Namun ada juga yang dialiri air. Sungai yang dijumpai diantaranya adalah Sungai Ulu Pandan sebagai sungai utama. Kemudian ada negara Thailand. Thailand adalah merupakan negara berbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Thailand memiliki luas 513.120 km persegi. Negara ini berpenduduk 65,1 juta jiwa dan 95%-nya beragama Buddha aliran Theravada. Bahasa resmi negara adalah bahasa Thai. Bendera Thailand menunjukkan 5 jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, putih, dan merah. Dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Adapun untuk kondisi geografis di Thailand, Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan dan 28 derajat Celcius di musim kemarau. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai yang berliku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit. Di Thailand bagian utara terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Daerah Doi Intanon yang memiliki ketinggian 2.595 meter di atas permukaan laut adalah daerah tertinggi. Wilayah timur laut terdiri dari dataran tinggi Horat, yaitu setinggi 2.000 meter, serta di bagian selatan sampai timur laut dibatasi garis pantai timur. Sebagian wilayah selatan masuk dalam pegunungan Malaya atau Malay Peninsula, dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras. Untuk negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam memiliki luas 331.212 km persegi. Negara ini berpenduduk 91,7 juta jiwa dan 73%-nya menganut kepercayaan tradisional. Bahasa resmi negara adalah bahasa Vietnam. Bendera Vietnam berwarna merah dengan bintang segi 5 berwarna kuning di tengahnya yang mengindikasikan lambang sosialis. Adapun kondisi geografis Vietnam, yaitu terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Vietnam memiliki 2 daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara yang mencapai ketinggian lebih kurang 3.000 meter, Delta Sungai Merah di mana Hanoi terletak, kemudian barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Titik tertinggi adalah Gunung Phan Xipang yang memiliki ketinggian 3.143 meter dan memiliki sungai utama yaitu Sungai Merah dan Sungai Mekong. Kemudian negara terakhir yang merupakan negara di Asia Tenggara namun tidak memiliki keanggotaan sebagai negara ASEAN ialah negara Timor Leste yang merupakan negara yang menempati Pulau Timur di bagian timur dan sedikit di bagian barat. Negara ini berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Timor Leste memiliki luas 15.007 km persegi. Negara ini berpenduduk 1,18 juta jiwa dan 97%-nya beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Portugis dan Tetum. Bendera Timor Leste terdiri dari bidang merah dengan segitiga sama kaki hitam yang memuat bintang putih berujung 5 di tengah yang ditumpangkan pada segitiga kuning yang lebih besar yang memanjang ke tengah bendera. Secara resmi, Timor Leste berstatus sebagai negara pengamat di organisasi ASEAN. Adapun kondisi geografis di Timor Leste beriklim tropis dan umumnya panas dan lembab. Terdapat 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Wilayah Timor Leste sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Terdapat juga lembah serta jurang yang curam dan dalam. Kemudian, di tengah-tengahnya terdapat sungai yang mengalir kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya banyak mengandung kapur, karang, tanah liat yang pekat, dan pasir, serta hanya sedikit yang tergolong tipe tanah vulkanik. Terdapat 7 buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2.000 meter. Di Ainaro, terdapat gunung Tatamailau yang memiliki ketinggian 2.495 meter dan gunung Usululi
yang memiliki ketinggian 2.620 meter di atas permukaan laut. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan pembahasan yang telah saya sampaikan. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada informasi yang salah bisa dikoreksi dengan menambahkan informasi yang benar di kolom komentar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.